Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Ketika dia naik lift ke atas, Tama masih memikirkan pria yang dia temui ketika dia keluar dari lift tadi. Dia yakin bahwa dia tidak mengenal orang itu. Mengapa orang itu terlihat bermusuhan ketika dia melihatnya? Dia awalnya berpikir bahwa lawan juga akan menjadi master tersembunyi, dan dia melihat bahwa dia luar biasa. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia merasa ada yang tidak beres, karena pria itu tidak memiliki aura pria yang kuat. Dari perspektif kekuatannya sendiri, dia seharusnya menjadi orang biasa. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir. Setelah keluar dari lift, Nanako membawanya ke bangsal tempat Ito Yuhiko berada. Saat ini, Ito sedang menggerutu di ranjang rumah sakit. Dia berkata kepada Emi, Zain Sucipto adalah seorang terbangkai dengan muka dua. Tinggal bersama orang seperti ini sebentar membuatku merasa sangat tidak nyaman. Emi mengangguk dan berkata, Zain itu benar-benar merasa berbahaya, dan semakin ramah dia tersenyum, punggungnya semakin dingin, terutama ketika dia memikirkan apa yang dia lakukan terhadap keluarga Matsumoto di kepalanya. Aku merasa kedinginan. Tama, yang baru saja memasuki pintu, berseru dan bertanya dengan keras, pria itu barusan adalah Zain dari keluarga Sucipto. Baik Ito dan Emi terkejut, dan mereka menyadari bahwa Tama dan Nanako sudah masuk. Jadi, Ito bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Tuan Tama juga mengenal Zain? Tama mengerutkan kening, dan bahkan suaranya menjadi lebih dingin. Pria yang baru turun dari lift adalah Zain. Ito berkata, tidak tahu siapa yang kamu temui di lift. Tapi Zain baru saja pergi begitu saja. Ketika Tama mendengar ini, dia berbalik dan lari. Zain, pemrakarsa dan pemimpin aliansi anti Renza. Ketika Tama memikirkan ini, kebencian melonjak di sekujur tubuhnya. Dia hanya ingin mengejar, bahkan jika itu untuk membunuh pengawal dan rombongan Zain di siang bolong, dia masih harus menghajarnya dan bertanya mengapa dia ingin menargetkan orang tuanya. Kalau begitu biarkan dia merasakan yang sama, dan bunuh dia di jalan. Sayang sekali ketika Tana mengejarnya, tidak ada bayangan Zain dimanapun di depan rumah sakit. Zain sudah berada di dalam mobil dan menuju ke prefektur Aomori. Tama mau tidak mau memukuli dada dan kakinya di pintu masuk rumah sakit. Sejak kematian orang tuanya, ini adalah momen terdekat dengan musuhnya. Namun, dia gagal mengenali pihak lain. Ini sangat mengganggu dia. Keluarga Renza dan keluarga Sucipto selalu memiliki hubungan yang buruk. Jadi bahkan ketika Tama masih muda, dia belum pernah melihat Zain terlalu banyak. Selain itu, keluarga Sucipto dan keluarga Renza sendiri adalah keluarga teratas, dan mereka tidak pernah muncul di berbagai daftar kekayaan, dan media tidak pernah melaporkannya. Jadi Tama bahkan tidak mengetahui penampilan Zain. Pada saat ini, dia sangat tertekan. Ketika dia datang ke Jepang kali ini, dia memiliki kontak dekat dengan keluarga Sucipto satu demi satu. Pertama, dia tidak sengaja menyelamatkan Jevi dan Ayu, dan sekarang dia baru saja melewati Zain. Tama mengertakkan gigi dan berpikir, jika dia memberikan dirinya kesempatan untuk kembali beberapa menit yang lalu, hal pertama yang akan dia lakukan ketika dia melihat Zain adalah menghancurkan kepala anjingnya dulu. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat, tidak mungkin untuk memutar kembali waktu. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap untuk lain waktu. Pada saat yang sama, dia bersumpah dari lubuk hatinya, Zain, jika aku memiliki kesempatan untuk bertatap muka denganmu lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika Tana kembali ke ruangan rawat, Ito bertanya dengan ekspresi terkejut, Tuan Tama, apa kamu kenal Zain? Atau apakah ada hubungan? Kenapa kamu begitu sensitif padanya? Emi dan Nanako juga memandang Tama dengan curiga, menantikan jawabannya. Melihat ini,
Tama menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan marah, "Anda lupa? Saya tidak sengaja menyelamatkan sepasang anaknya. Dia sangat kaya. Masuk akal bahwa dia harus memberi saya 10 miliar? Aku tidak menyangka akan membiarkan dia kabur." Ito Yuhiko tiba-tiba menjadi bodoh. Dia tidak meragukan keaslian kata-kata Tana, karena Tama ada di matanya, semuanya baik. Tetapi dia mencintai uang seolah-olah itu seperti hidupnya. Untuk uang, dia bahkan bisa memeras tanpa malu-malu atau bahkan dengan jahat menempati. Karena itu, dia tidak sengaja menyelamatkan Jeffy dan Ayu. Karena karakternya, dia tidak mau meminta uang. Itu benar-benar bukan dia. Ketika Nanako mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan, kamu terlalu terpesona oleh uang. Tahukah kamu bahwa ketika kamu mendengar kata Zaib tadi, kamu bertindak seolah-olah dia adalah pembunuhmu? Seperti musuh, saya tidak menyangka itu hanya kreditor di hati Anda." Tama tersenyum pahit dan berkata dengan santai, "Hei, sayang sekali aku membiarkan dia kabur, tapi tidak apa-apa. Cepat atau lambat, dia masih memiliki kesempatan untuk melihat hutang ini. Dia tidak bisa bersembunyi dari hari ke-15 di tahun pertama." Nanako mengangguk, lalu berkata kepada Takehiko Ito, "Odo-san, saya membawakan 2 makanan untuk ke sini hari ini. 1 untuk Anda dan yang lainnya untuk Tanaka. Bisakah saya mengunjungi Tanaka saat ini?" Ito Yuhiko mengangguk dan berkata, "Tanaka ada di bangsal berikutnya. Pergi dan lihatlah." Nanako menoleh untuk melihat Tama. "Tuan, apakah Anda akan menemuinya?" Kesan Tama terhadap Tanaka cukup bagus. Dia memang seorang pelayan langka, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi dan lihat." Saat ini, Tanaka sedang berbaring di bagian atas bangsal sebelah dan membaca. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.